Heru Basuki dari kelas A jurusan Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video sederhana tentang tata cara atau tutorial perawatan baterai kendaraan atau biasa disebut dengan aki. Nah, untuk melakukan perawatan ini kita akan menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama menggunakan alat ukur multimeter dan yang kedua menggunakan hidrometer. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya, dan saya akan membuat tutorial ini di sebuah bengkel dekat sini. Nah, kalau mau keluar jangan lupa ya pakai masker. Nah, supaya lebih aman di masa pandemi ini, selalu gunakan masker. Oke, kita masuk pada pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan secara visual. Kita menggunakan aki GS Hybrid ya, dengan kode 46B24R. Artinya, yang pertama, angka 46 merupakan kode ranking performa aki, di mana aki ini memiliki kapasitas sebesar 45 ampere hours. Yang kedua, kode huruf B merupakan kode lebar kali tinggi baterai ini atau aki ini dalam satuan milimeter. Aki ini memiliki lebar yaitu 129 mm dan tingginya 203 mm. Yang ketiga ada angka 24 merupakan kode panjang bodi keseluruhan dari aki ini dalam satuan cm. Artinya panjang keseluruhan bodi aki ini yaitu sepanjang 24 cm. Yang terakhir ada kode huruf R, merupakan kode yang menunjukkan bahwa terminal negatif baterai ini berada di sebelah kanan. Huruf R ini diambil dari kata right ya, jadi sebelah kanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kotak baterai secara visual. Di sini visualnya cukup kotor ya, karena ini baterainya udah nggak dipakai atau jarang dipakai di bengkel ini. Namun secara keseluruhan tidak terdapat keretakan, cembung, pecah dari kotak baterai ini. Jadi masih dalam kondisi baik. Selanjutnya pemeriksaan terminal baterai. Terminal baterai ini dilihat banyak lecet karena sering dipakai bongkar pasang atau cabut pasang pada kendaraan ya. Namun tidak terdapat karat, jadi kita bersihkan pakai tangan aja. Nah, itu pakai tangan. Pemeriksaan permukaan elektrolit baterai. Nah, pada GS Hybrid ini kita bisa memeriksa di indikator yang ada di atas tutup ya. Namun kita juga bisa melihat pada indikator yang di samping ini terlihat di antara garis upper level dan lower level, namun di kamera nggak kelihatan. Dilihat dari indikator ini masih berwarna biru, yang artinya masih dalam kondisi baik. Masuk pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tegangan baterai. Pemeriksaan tegangan kita menggunakan alat yang bernama multimeter. Nah, ini alatnya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah memutar selektor pada menu 50 DC volt, karena tegangan yang akan kita ukur yaitu sebesar 12 volt, maka menu yang kita pilih harus lebih tinggi dari spesifikasi tegangan yang akan kita ukur. Yang selanjutnya tempelkan probe pada terminal baterai, jangan sampai terbalik ya. Yang hitam ini negatif, merahnya positif. Multimeternya saya letakkan di bawah supaya lebih mudah dalam proses pengukurannya ya. Langsung kita tempelkan pada terminal baterai. Nah, terbaca di sini tegangannya yaitu 10 volt. Cukup rendah ya dari spesifikasi yang harusnya 12 volt. Mungkin karena aki ini sudah jarang digunakan, jadi tegangannya bisa turun, berkurang 2 dari spesifikasinya yang aslinya 12 volt. Oke, kita akan mengukur tegangan pada aki mobil yang sudah terpasang pada mobil ya. Kita menggunakan baterai yang berbeda karena menyesuaikan dengan keadaan. Kita mulai diukur pada saat sebelum starter. Nah, terbaca di sini 11 volt. Dan sekarang akan di starter. Apakah turun atau tidak? Nah, barusan turun sedikit ya, tapi ini masih bisa menyala.
aki ini masih bisa digunakan. Nah, kita masuk pada pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai. Saya menyediakan 1 botol air untuk mengkalibrasi hidrometer sebelum digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit. Langsung saja kita masukkan hidrometer pada botol ini untuk mengkalibrasi ya. Nah, setelah masuk, kita baca hasilnya. Nah, ini di atas 1100 menandakan berat jenis air ini sudah benar dan hidrometernya siap kita gunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai. Kita buang lagi airnya sampai bersih. Baru kita memulai pemeriksaan. Kita memulai pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai dimulai dari sel nomor 1 ya, dari terminal positif. Kita buka tutupnya. Hati-hati, jangan sampai terkena tetesan air elektrolit, bisa membuat iritasi kulit kita. Kita mulai masukkan cairan elektrolit pada hidrometer dan baca hasilnya. Di sini terbaca 1100, cukup rendah. Memang karena mungkin ya faktor jarang dipakai, jadi tidak begitu terurus. Kita buang lagi sampai bersih. Kita tiriskan benar-benar bersih ya. Nah, baru kita tutup lagi dengan rapat. Selanjutnya kita mulai pada sel nomor 2. Kita buka tutupnya, masukkan hidrometernya dan masukkan cairan elektrolit. Kita baca hasilnya yaitu 1200. Masih rendah dari spesifikasi umumnya yaitu 1220. Kita buang lagi airnya, tiriskan sampai bersih. Tutup lagi. Kita nanti mulai pada sel yang nomor 3. Kita buka, tutup sel nomor 3. Kita masukkan alatnya, masukkan airnya, dan kita baca. Terbaca di sini 1160. Wow, sangat rendah juga. Kita buang lagi sampai bersih. Tutup dengan rapat. Nah, kita buka dulu, tutup sel nomor 4, 5, dan 6 supaya nanti proses pengukurannya lebih mudah. Kita kendorkan dulu tutupnya. Kita buka, tutup sel nomor 4 dan proses pengukuran dimulai. Nah, di sini terbaca 1200. Sama seperti sel nomor 2 berat jenisnya. Kita buang lagi cairan elektrolitnya dan tutup dengan rapat. Masuk sel nomor 5. Kita masukkan hidrometer dan ukur. Nah, pada sel nomor 5 ini terbaca 1220. Kita buang lagi sampai bersih dan tutup dengan rapat. Nah, ini sel yang terakhir. Mari kita ukur. Nah, terbaca di sini 1200. Sama seperti sel 2 dan 4. Hampir semua berat jenis tiap sel cukup rendah ya dari spesifikasi. Oke, kita tutup rapat lagi sampai rapat. Dan kita selesai pada pemeriksaan atau perawatan baterai kali ini. Baiklah, video yang saya buat telah selesai. Semoga video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian menyukai video yang saya buat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.